Melihat video tadi, semakin yakin saya bahwa analisa saya selama ini bahwa pendukung Jokowi hanyalah pendukung di masa kontestasi pemilu, bukan pendukung yang mempunyai ideologi yang fanatik terhadap Joko Widodo. Mereka adalah pendukung-pendukung yang pragmatis, akan memilih ketika mendapatkan sesuatu. Dan rata-rata seperti yang dikatakan Litbang Kompas, mereka adalah pendukung dengan tingkat pendidikan rendah dan pendapatan rendah. Pendukung seperti ini tidak mempunyai fanatisme terhadap ideologi. Pendukung Jokowi secara fanatisme ideologi hanyalah 2,8%, yang itu tercermin dalam suara PSI. Pendukung pragmatis seperti ini tidak akan mempunyai fanatisme untuk memperjuangkan sesuatu kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu, apalagi bukan masa kontestasi. Itu terbukti bagaimana kalau pendukung-pendukung ini akan melakukan aksi-aksi membela Jokowi selain masa kontestasi. Selalu sepi, hampir tidak ada yang ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Kalaupun ada adalah masa bayaran. Itu terlihat bagaimana ketika muncul video-video viral, ada aktor-aktor yang dibayar di sana, contoh ibu-ibu yang di mana-mana dia selalu tersorot kamera. Jelas itu terbukti bagaimana acara-acara seperti itu yang dipenuhi seperti seolah-olah pendukung Jokowi adalah acara-acara yang direkayasa, dimanipulasi. Berbeda dengan pendukung Anies Baswedan ataupun pendukung PDIP. Pendukung Anies Baswedan dan PDIP jelas adalah suara-suara yang mereka mendukung karena ideologi, fanatisme, ideologi perjuangan yang mereka memperjuangkan dari sudut pandang mereka, tetapi ada kesamaan, yaitu tentang kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Salah satu contoh bagaimana ketika aksi di 22 Agustus, di mana ketika memperjuangkan putusan MK 60/70 yang mau dibatalkan oleh DPR, dan kita turun. Bayangkan aksi itu, aksi Indonesia Darurat itu tanpa koordinasi, tanpa ada yang mengkoordinir, tetapi begitu luar biasa, hanya karena seruan Indonesia Darurat, ratusan ribu masyarakat turun dengan sendirinya. Itu yang disebut sebagai massa yang fanatik ideologi, bukan pragmatisme seperti pendukung Jokowi. Maka saya semakin yakin Jokowi sebenarnya secara real kekuatan politiknya, dukungannya tidak sebesar yang dibayangkan, tidak sebesar yang selama ini didengung-dengungkan. Dia hanya bisa suaranya besar ketika menggunakan instrumen-instrumen negara, pemerintahan dalam hal ini, dalam menggerakkan massa. Ketika dia sudah tidak berkuasa, seperti terlihat dalam video tadi, dia tidak punya kekuatan untuk menggerakkan masa itu, karena pendukung dia bukan pendukung rasionalitas tentang ideologi yang bergerak atas dasar bagaimana perjuangan-perjuangan yang dia yakini kebenarannya. Jadi teman-teman semuanya, seperti analisa saya selama ini, saya sangat yakin sekali bahwa di 2029 akan menjadi hari atau tahun kematian dalam tanda petik pendukung-pendukung Jokowi, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat pasal 7, maka di sana Prabowo dan Gibran pasti akan berhadapan-hadapan. Karena jika Gibran mencalonkan diri lagi menjadi wapres, maka bisa dipastikan Gibran tidak akan lagi bisa mencalonkan baik jadi capres maupun cawapres di 2034. Maka jalan satu-satunya adalah Gibran akan mencalonkan diri menjadi presiden. Dan bagaimana peluangnya? Peluangnya sangat-sangat kecil sekali. Kalau terjadi perpecahan antara Prabowo dan Gibran, apakah mungkin suara dari ABA pendukung Anies atau suara PDIP mendukung Gibran? Sangat-sangat tidak mungkin. Kalaupun jika terjadi head to head antara Prabowo dan Gibran, karena mereka yang bisa menggunakan atau menggerakkan instrumen negara karena mereka incumbent, maka bisa dipastikan secara rasional yang akan pindah ke pendukung, yang akan pindah ke kubu Prabowo, semuanya pendukung Anies dan pendukung PDIP. Sangat tidak mungkin pendukung PDIP yang merasa sakit luar biasa ketika terjadi pengkhianatan dan serangan-serangan yang luar biasa kepada Ibu Megawati akan memilih Gibran. Juga pendukung-pendukung Anies sangat tidak mungkin akan memilih Gibran di 2029. Yang mereka lakukan pasti akan bergabung dengan Prabowo Subianto. Jadi saya katakan 2029 adalah kematian tanda petik dari pendukung-pendukung Jokowi.